bisa berada di Malang, di Universitas Brawijaya yang menjadi host untuk Seminar Nasional dan Kongres P3FNI kali ini. Dan tema untuk kali ini adalah kita sesuai dengan nama organisasi kita penggiat. Jadi di sini tidak hanya sekedar ilmuwan atau ahli, tapi juga para pelaku UMKM yang kali ini menjadi tema utama kita. Bagaimana kita bisa menggandeng UMKM, terutama yang bergerak di bidang pangan dan nutraceutical Indonesia, untuk menjadi lebih, kalau kita sebutnya sih bermartabat begitu, supaya nantinya bisa bersaing dengan penuh kemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah salah satu misi kita untuk Seminar Nasional dan sekaligus Kongres dari P3FNI tahun ini. Jadi keistimewaannya lebih di sana. Oleh karena itu kita punya pameran yang kita undang adalah para UMKM yang bergerak di bidang pangan dan nutraceuticals. Kita punya workshop yang juga banyak mengundang mereka yang akan menurut saya kembali lagi menjadi UMKM bermartabat. Jadi punya izin, punya sertifikat yang membuat mereka bisa lebih dipercaya. Kita juga punya lomba mahasiswa yang diharapkan nanti juga akan menjadi startup atau calon-calon penemu pangan fungsional Indonesia. Dari 170 lebih proposal kita undang 10, tapi pastinya kita juga mempunyai para pembicara dari luar negeri yang untuk bisa memberikan lebih banyak wawasan. Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh dunia global terhadap pangan fungsional dan nutraceutical. Dan dengan demikian kami percaya suatu saat kemampuan kita sebagai negara dengan biodiversitas nomor 2 di dunia dan juga budaya lokal, kearifan lokal kita luar biasa, bisa membawa banyak pangan fungsional dan nutraceutical yang mendunia. Ya, sebenarnya luar biasa karena kita sekarang sedang mengalami booming ya. Buat saya pribadi sebenarnya pangan fungsional sudah saya kenal sejak saya masih mahasiswa di Jepang, itu tahun 84. Tapi baru booming di Indonesia saat ini. Tapi mudah-mudahan kita tidak tertinggal dan tidak hanya di organisasi kami. Pangan fungsional sekarang menjadi banyak topik di semua bidang, termasuk juga program-program pemerintah Indonesia. Yang kami harapkan adalah jangan sampai pemahaman pangan fungsional ini kurang tepat, karena itu nanti akan bisa menghilangkan marwah dari manfaat pangan fungsional. Itu saja yang kita harapkan. Dan sangat luar biasa, tapi kali ini seperti yang kami sampaikan, kami memang tidak mengejar dari saintifiknya, kami mewadahi lebih kepada para praktisi seperti UMKM, karena kalau hanya untuk bidang keilmuan, saya rasa sudah banyak topik diangkat oleh organisasi-organisasi lain yang kebetulan juga banyak sekali melaksanakan pada akhir tahun ini. Tapi kok saat ini yang tercatat sekitar 200 orang ya, elok ya yang jadi mudah-mudahan sih ke depannya akan terus berlanjut dan kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk menginformasikan. Ini sayang pamerannya sudah banyak tapi yang hadir harusnya lebih banyak supaya dari FTPUB berterima kasih kepada P3FNI telah menunjuk kami untuk menjadi co-organizer di kegiatan ini. Tentunya dari yang awalnya hanya beberapa orang atau segelintir orang sekarang untuk penggiat pangan fungsional ini berkembang menjadi lebih banyak lagi, sehingga harapannya ke depannya dengan berkolaborasi antara industri, UMKM, mahasiswa, akademisi maupun praktisi bisa menggaungkan ataupun membumikan pangan fungsional dan nutraceutical di Indonesia. Sehingga dari kegiatan ini itu ada kelanjutannya. Dari lomba mahasiswa nanti kami akan membuat himpunan penggiat pangan fungsional sehingga keberlanjutan organisasi ini ataupun idealisme marwah pangan fungsional dan nutraceutical itu masih terus berlanjut. Ini kegiatan yang berapa orang?
Untuk kegiatan ini total untuk kita ada 3 hari, mulai 21 November sampai 23 November dengan kegiatan yang sangat padat, sehingga totalnya lebih dari 300 orang untuk totalnya. Kemudian untuk kontributor pangannya ada 50 kontributor pangan, baik dari industri, mahasiswa, maupun dari UMKM. Untuk stand ada 50 kontributor, Pak. Jadi stand dan kontributor ada 50 tadi. Itu dari mana saja? Untuk dari mana saja, jadi industri kami disupport beberapa pihak, seperti PT LNK, kemudian PUI, Teknologi Tepat Guna Pangan Dataran Rendah dan Pesisir, UPN Veteran Jawa Timur, Pusat Unggulan Iptek Probiotik UGM, PT Nutrifood Indonesia, PT Genetika Science, dan masih banyak lagi yang ada di sini, PT Fitokemindo Dexa, dan itu adalah kontributor kami, serta untuk UMKM tentunya dari berbagai daerah di Jawa bukan hanya Jawa Timur saja, dan kami sudah seleksi khusus untuk pangan fungsional saja. Kenapa Bapak? Ya, kami nanti ada presentasi, jadi nanti untuk akademisi maupun praktisi yang sudah mengirimkan abstraknya akan melaksanakan presentasi setelah kegiatan ini. Berapa paper yang masuk? Berapa paper yang masuk? Jumlahnya kita ada 50 paper. Nanti akan ditampilkan? Ditampilkan pada saat siang hari pukul 1 sampai pukul 5 sore. Yang pertama, kita kemarin dulu dapat tawaran ya, apakah kita akan menyelenggarakan ini di Brawijaya ya. Segera saya sambut dengan baik ya. Artinya kita di Fakultas Teknik Pertanian menyambut baik dan mendukung sepenuhnya terselenggaranya acara Seminar Nasional P3FNI, karena memang itu menjadi core keilmuan kita di Fakultas Teknik Pertanian, yaitu pengembangan pangan fungsional dan nutrasetikal. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, kita bisa menjadikan bahwa Fakultas Teknologi Pertanian ke depan itu bisa leading ya, untuk pengembangan berbagai inovasi-inovasi produk pangan fungsional dan nutrasetikal. Nah, di FTP ini sebagaimana kita tahu, kita sudah punya satu Center of Excellence, yaitu tentang umbi dan rimpang, yang kedepannya itu juga mungkin nanti akan diarahkan ke penelitian-penelitian inovasi di bidang pangan fungsional dan nutrasetikal. Minat mahasiswa sendiri Pak terkait dengan pangan fungsional ini gimana di FTP Pak? Ya, jadi yang jelas antusiasme mahasiswa, antusiasme masyarakat umum dan UMKM sangat menyambut baik. Artinya sangat positif sekali karena vertikal, sehingga ini bisa memperkaya pengetahuan dari mahasiswa dan masyarakat umum, khususnya UMKM, bagaimana untuk bisa berinovasi, memproduksi produk pangan fungsional yang baik dan benar. Nah, sehingga dengan adanya kegiatan seperti ini, ada pendampingan UMKM, ada pemateri dari Australia, dari Kanada, dari Jepang yang akan memberikan pengetahuan yang lebih baik ya mungkin untuk pengembangan inovasi-inovasi pangan fungsional dan nutrasetikal. Ini yang keberapa kali? Untuk yang P3FNI saya kurang tahu, ya, itu memiliki biodiversity yang sangat tinggi. Artinya jenis-jenis pangan yang sangat beragam. Pangan tradisional kita itu sangat beragam dan sangat nikmat untuk dikonsumsi. Tinggal kita bagaimana memberikan pengetahuan dengan pangan fungsional terhadap makanan-makanan tradisional kita, terhadap pengolahan-pengolahan biodiversitas kita. Sehingga kalau kita mau serius untuk mengembangkan pangan fungsional dan nutrasetikal, saya yakin Indonesia akan menjadi center of excellence untuk bidang pangan fungsional dan nutrasetikal di dunia. Dan itu harus dimulai dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.